Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Kawan-kawan, insya Allah kita di Rabu malam, jadi kita berubah jadwalnya. Yang semula itu Selasa malam, kita berubah menjadi Rabu malam. Ya, ini slide saya sudah kelihatan ya, insya Allah ya. Yang semula kita ngadakan setiap Selasa malam, kita ubah menjadi Rabu malam karena saya ada amanah secara offline untuk Selasa malam begitu. Nah, nanti untuk Jumat malamnya kita juga geser menjadi Sabtu malam. Jadi nanti insya Allah ini adalah bagian dari webinar ya lunas dan insya Allah nanti di malam Ahad kita akan belajar tentang program lunas utang lagi itu dan insya Allah ada studi kasus nanti insya Allah yang membahas tentang lunas utang 2 miliar. Gitu. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas dengan tema cara lunas ya, cara spiritual melunasi hutang. Baik, sebelumnya perkenalan ini mungkin beberapa kali ya slide ini muncul di teman-teman ini masih sama ya. Perkenalkan saya Ferry Agu Aryesdian, nama lengkapnya. Mungkin di sosmed akan saya menggunakan nama Ferry Adha atau Ferry Ade atau Ferry Adian gitu ya. Jadi hampir sama, semuanya sama, singkatan dari nama saya ya. Nah, saya alumni dari Kampung Blogger, saya alumni dari Camp Rahasia Manet Rezeki dan kemudian saya alumni dari Cikut Internasional GBC ya, Grounded Business Coaching ya, pakai coach ya, pakai C bukan pakai K. Kalau pakai K nanti kucing gitu. Baik, saya alumni dari Malang, teman-teman. Saya alumni dari Kampus Politeknik Negeri Malang, ya, tepatnya itu jurusan elektro, ya, elektronika, Universitas Brawijaya. Saya aktif di kampus sebagai aktivis lembaga dakwah kampus, ya, sebagai badan eksekutif lembaga dakwah kampus. Saya juga alumni dari Branch Manager XL, teman-teman. Alhamdulillah, di jabatan terakhir saya ada sekitar 7 atau berapa ya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kabupaten yang saya kelola. Itu jadi cukup luas wilayahnya. Ini antara Kalsel dan Kalteng gitu. Makanya tadi saya cerita antara perbatasan gitu ya, melewati satu tugu, ya kita melompat itu jamnya sudah berubah. Untuk saat ini saya aktif di digital marketing, teman-teman. Saya belajar ngulik untuk pembuatan website, untuk ngiklan begitu ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita bagikan ilmu yang saya pelajari dari digital marketing. Ya, namun saya fokus di spiritual, terutama rezeki dan lunas hutang. Kenapa? Karena banyak dari saudara-saudara saya yang yang terlibat, ya bukan terlibat, ada yang kemudian perlu alternatif solusi tentang lunas hutang. Baik, ini ada beberapa foto-foto saya, beliau adalah inspirasi saya, sehingga kemudian foto ini kalau bisa muncul gitu ya di galeri saya, supaya menjadi penyemangat, menjadi pengingat kita bersama, terutama saya, terutama Al-Fakir saya. Ya, ini foto saya dengan Ustadz Nasrullah ketika di camp Rahasia Manet Rezeki. Kemudian ini saat beliau hadir ke Kalimantan Selatan. Pada waktu itu saya sebagai moderatornya atau MC-nya. Ya, kemudian ini juga dengan guru saya, ya, yang di atas ini dengan Kampung Blogger. Ya, beliau adalah Pak Sembodo Malik. Yang pada saat itu foto ini diambil saat ada kunjungan dari Sumatera. Ya, beliau-beliau ini adalah para petinggi di universitas di sekolah tinggi di Sumatera. Saya tidak ingat namanya.
ya, pengen belajar tentang bisnis online begitu. Kemudian ini adalah inspirator saya juga. Beliau adalah Ustadz Munawar, ya. Kalau kawan-kawan sering terlibat dengan, bukan terlibat, kalau kawan-kawan sering mendengar dengan pola pertolongan Allah dan umrohnya, itu akan ketemu dengan beliau karena beliau yang menjembatani antara PPA dan Masjidil Haram. Gitu. Jadi termasuk termasuk Masya Allah beliau itu eh, menjadi pelopor lah kalau menurut saya ya. Tapi eh, yang lebih menarik lagi bagi saya adalah beliau pernah punya hutang itu, ya, kalau saya tidak salah catat ya, mudah-mudahan masih ingat, itu 48 miliar, teman-teman. Jadi beliau itu bisnis batu bara dari Bontang, ya, dari Bontang itu Kalimantan Timur, kemudian ngirimkan batu bara itu ke luar negeri. Ya, pada saat itu beliau mengalami kerugian karena setiap kali pengiriman batu bara itu tongkangnya ditahan di tengah laut ya, di tengah samudra begitu. Sehingga biaya biaya operasionalnya itu tinggi banget gitu. Eh, Teman-teman kalau kemudian memperhatikan tentang video-video yang seperti itu pasti akan tahu berapa operasional biayanya gitu ya. Dan Masya Allah ya, eh, dengan izin Allah beliau bisa melunasi utang yang sebanyak itu. Sehingga kemudian bagi saya ini adalah seorang inspirator bagi saya. Nah, kawan-kawan, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang cara spiritual melunasi hutang. Ya, insya Allah pada hari Rabu 26 Juni 2024 ya untuk waktu kita. Baik, kawan-kawan, kalau boleh tahu siapa di antara yang hadir di pertemuan malam hari ini yang masih ada amanah hutang? Boleh chat di komentar terlebih dulu karena kita akan belajar spiritual nih. Ya, kita akan eh, apa ya nah ngobrol-ngobrol gitu ya melalui slide ya. Tadi saya sudah menyiapkan beberapa catatan-catatan untuk kemudian nanti kita bisa bagikan gitu ya. Cara spiritual melunasi utang. Ada kira-kira semuanya sudah lunas ini? Kalau sudah lunas ya alhamdulillah berarti kita tidak perlu materi ini. Nah, kira-kira kalau memang ada hutangnya berapa ya dan eh, ya mungkin boleh sebut inisial kalau malu ya. Ada kira-kira nggak ada nih yang komentar. Berarti aman ya. Berarti nggak ada yang punya utang. Baik, kalau demikian kita belajar dari ilmunya saja ya, kawan-kawan. Dan mudah-mudahan itu nanti bisa dipraktikkan. Cara melunasi utang. Mengapa kemudian kita perlu untuk bayar ya hutang kita sampai lunas? Kenapa kira-kira? Ternyata kalau kemudian kita pelajari, ada efek-efek negatif kalau misalnya kita itu belum lunas. Ya, kawan-kawan saya pernah punya hutang sampai puluhan juta. Ya, nggak sampai 100 miliar, nggak sampai. Ya, puluhan juta aja. Waktu itu saya berbisnis, ya masih muda, kemudian mengikuti mentor. Mentornya pakai teori otak kanan, gitu ya, otak kanan. Kemudian beliau ngajari tentang the power of ngutang, berani ngutang, gitu. Dan alhamdulillah saya ngelis ya, ngelis, saya catat ya siapa orang-orang yang pantas untuk dihutangi gitu ya, dipinjami duit untuk modal usaha. Ada sebagian yang kemudian saya kirimi proposal bisnisnya ya, apa namanya, rancangan bisnisnya yang kemudian saya kirimkan ke beliau gitu ya. Kemudian ada yang tidak gitu ya. Ada sebagian yang tidak. Nah, akhirnya kemudian pada saat itu terkumpul karena baru pertama pinjem duit dan pinjem duitnya bukan karena kebutuhan ya, berani aja, pede aja gitu ya. Apalagi pada waktu itu ada mentornya, ada gurunya, ya.
Bisnis itu yang paling penting kata beliau itu dijalani, jangan difikirkan. Gitu. Akhirnya terkumpul puluhan juta. Lalu saya menjalankan bisnis, ya. Bisnis itu jangan difikirkan, tapi dikerjakan, gitu. Ya benar, saya nyemplung kawan-kawan, ya, karena tidak ada perencanaan. Jadi eh, ketika kita berbisnis, sebaiknya tidak hanya otak kanan yang digunakan, tetapi otak kanan dan otak kiri. Karena otak kita dua, belahan kanan dan belahan kiri. Belahan kanan kita gunakan untuk memulai bisnis, sedangkan yang kiri itu kita gunakan untuk memanajemen bisnis. Nah, pada waktu itu saya mengalami kerugian ya karena bonek ya, bondo nekat. Bukan bonek sih sebenarnya. Ya, bondo ngutang ya. Bondo ngutang berani kemudian akhirnya malah rugi. Ya, rugi pada saat itu lebih banyak ke sewa ruko. Jadi sewa rukonya cukup besar ya, hampir 3 jutaan sebulan pada waktu itu. Ya, saya nyewa dua lantai, satu lantai. Satu lantai tapi digunakan untuk tempat usaha. Itu pengalaman saya, teman-teman. Kemudian pengalaman saya yang kedua, saya pernah punya hutang itu tidak banyak. Mungkin dari eh, pendapatnya kawan-kawan, hutang segitu nggak banyak, Mas. Berapa pada waktu itu? 5 juta. Ya. Tapi uniknya 5 juta ini tidak lunas-lunas. Masya Allah. Nah, itu sekilas cerita saya. Nah, ketika kemudian berbicara tentang hutang, ya, apa efek negatif yang ditimbulkan? Ternyata ada beberapa nih efek negatifnya. Yang pertama, bisa menyebabkan stres berat. Kalau kemudian dipikirin, ya, kemudian benar-benar dirasakan. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Dirasakne benar-benar gitu ya. Ini bisa jadi kalau kalau terjadi pada kita dan itu merasuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, itu bisa jadi rambut kita akhirnya jadi awut-awutan, ya, muka jadi gelap, kemudian gampang emosi gitu ya. Ini yang bahaya, ya. Ini termasuk bagian yang pertama, kenapa kemudian efek negatifnya itu ketika kita berhutang, manajemen hutang kita tidak tepat, akhirnya mengakibatkan ini. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah bisa menyebabkan gangguan kesehatan, ya, mengganggu kesehatan kita. Karena kita terforsir dengan pikiran bagaimana membayar hutang, maka kemudian tubuh kita menjadi mudah terserang virus, baik pilek ataupun flu. Ya, kekebalan tubuh kita menjadi melemah, ya, sehingga kemudian penyakit sering bersilaturahmi ke tubuh kita. Itu. Ini yang harus kita waspadai, teman-teman. Ya, kalau sudah begitu, efek negatif yang berikutnya bertambah nih. Ya, ada peluang untuk bercerai. Ya, jadi istri atau pasangan kita itu akan mulai menganggap kita itu lemah, kurang bisa bertanggung jawab. Kawan-kawan, bagi Anda yang laki-laki, itu ada tiga kelebihan yang harus dimiliki seorang laki-laki kalau berhadapan dengan istri. Yang pertama, kelebihan yang harus dimiliki itu adalah kelebihan ilmu. Jadi kalau bisa kita itu lebih pinter, gitu ya, lebih pinter daripada istri. Ya, terutama tentang ilmu kehidupan. Jadi istri tidak perlu mencari tukang karena beliau punya tukang kita. Ya, istri tidak perlu eh, tukangnya ini banyak ya. Bisa tukang kayu, ya, kemudian bengkel, tukang bengkel, ya, sepeda motor kita, ya, yang bisa memperbaiki ya suami, ya, kalau bisa begitu. Kemudian mengganti kompor gas dan seterusnya. Itu kalau bisa, ya, hal-hal yang seperti itu dimiliki oleh seorang suami. Ilmu yang pertama. Yang kedua, pemahaman tentang agama.
Sehingga ketika kemudian istri bertanya tentang apa hukumnya, suami itu bisa menjawab begitu. Nah, agama, apapun yang kita pelajari, apapun yang harus kita ketahui, terutama fardu ain dan termasuk fardu kifayah. Dua fardu ini harus kita pahami bersama, kawan-kawan. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah kita punya kelebihan uang. Kalau bisa, penghasilan laki-laki, penghasilan suami itu harus lebih besar daripada penghasilan istri. Gitu. Kenapa? Karena tanggung jawab nafkah itu berada di suami, bukan di istri. Bisa jadi, ya, ada sebagian keluarga di Indonesia yang kemudian istri itu penghasilannya lebih besar. Namun, tanggung jawab untuk memberi nafkah itu tetap pada suami. Ya, apalagi kalau kemudian kita saat ini sedang punya hutang, persoalan hutang ini jadi persoalan tersendiri, teman-teman. Itu. Makanya ini ada peluang ya terjadinya perceraian. Nah, kita harus antisipasi, jangan sampai kemudian ya eh, bercerai gara-gara hutang. Mungkin beliau-beliau, anak dan istri kita itu mampu bertahan untuk sekian waktu itu mampu bertahan. Tapi ingat, perut itu butuh makan. Anak kita juga perlu sekolah gitu. Dan beliau-beliau ini perlu pakaian yang layak. Oleh karenanya, yuk kita bareng-bareng. Mudah-mudahan dari selesai dari Zoom ini ya teman-teman semua yang masih punya hutang itu bisa dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat apa? Akibat dari pertengkaran dengan pasangan, maka anak yang akan menjadi korban. Bisa jadi anak merasa kurang kasih sayang dan hal ini bisa berisiko untuk mencari kasih sayang di luar rumah. Ingat sebagian dari kita ya, anak-anak itu banyak yang menjadi anak pang, anak yang anti kemapanan, kemudian menjadi geng motor ya sama masyarakat itu diakibatkan dari apa? Broken home gitu. Jadi oleh karenanya hati-hati jangan sampai kita broken home yang menyebabkan anak itu terlantar. Jadi ini adalah efek samping. Efek samping ketika kemudian kita punya hutang, apalagi hutangnya besar, ya eh, kemana-mana akibatnya. Kemudian yang kelima, reputasi itu bisa hancur. Reputasi itu apa kira-kira teman-teman? Ya, karisma atau istilahnya apa? Personal branding, kayak gitu ya. Hancur di mata teman, kenalan, keluarga. Bisa jadi reputasi kita itu bisa rusak karena kita dikenal sebagai manusia berhutang, gitu. Mungkin bahkan sebagian di antara mereka ada yang mencibir kita, ya. Awas hati-hati. Orang ini kalau datang mau pinjam duit, gitu. Ya, saya punya teman, nih, anggap aja namanya Budi, bukan nama sebenarnya, itu mengalami itu, teman-teman. Jadi dikucilkan oleh kawannya, dikucilkan oleh sahabatnya, karena kalau kemudian dia datang itu biasanya pinjam uang, gitu. Oleh karenanya hati-hati, ya, jangan sampai kemudian kita dapat cap ini. Kemudian yang keenam, hilang kepercayaan kepada Tuhan. Jadi cenderung menyalahkan Allah, cenderung menyalahkan Tuhan gitu. Ini yang harusnya kita pahami, jangan sampai terjadi. Ya, seringkali kita mengatakan why me God, why me God, gitu ya. Allah bisa saja menjawab why not, gitu. Baik, kalau belum ada kita lanjutkan. Mohon tidak coret-coret ya dulu ya. Jadi biar kita fokus. Baik, kemudian yang selanjutnya, yang keenam, itu yang keenam ya. Ini yang ketujuh, ya, akibatnya bisa gila. Saya baca di situs-situs online, itu ternyata ada yang memberitakan bahwa ada caleg yang kemudian karena belum matang pemikirannya, skillnya, akhirnya kemudian dia mencoba untuk mencalonkan dirinya, ya, yang ini ternyata itu apa? Dana kampanyenya itu adalah dana utangan, dana utang, gitu. Akibatnya apa? Ya, akibatnya karena suara kurang,
ya mengakibatkan dia itu mendapatkan ya tidak mampu bayar hutang. Akibatnya apa? Akibatnya banyak yang gila begitu. Jadi eh, hati-hati kawan-kawan ya. Jangan makso, apalagi kita belum terkenal. Yang kedelapan, kita menghadapi hidup yang tertekan ya. Saya apa namanya perjalanan karir itu panjang kawan-kawan. Mulai dari debt collector. Awal dulu itu saya pernah menjadi seorang debt collector gitu. Mungkin karena badan saya besar. Nah, Pak Lek saya itu kerja di satu perusahaan besar. Beliau jadi apa ya, manajer cabang gitu. Ya, pada waktu itu saya kuliah ya baru saja selesai. Kemudian tanya ke saya, kamu kerja apa? Gitu. Belum kerja Pak Le, sudah masuk aja. Gitu. Masuk, ternyata jadi kolektor, debt collector. Nah, saya ternyata tidak tegaan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi ketika nagih itu banyak yang nangis ketemu dengan saya. Gitu ya. Saya tidak mampu membayar, Mas. Itu Masya Allah, itu awal-awal. Seminggu setelah itu saya resign, belum digaji, ya, karena saya nggak tega. Tiap hari ketemu dengan orang yang berhutang, gitu. Nah, ini juga ngeri-ngeri kalau kemudian dibaca itu ya, teman-teman semuanya. Makanya kita perlu ilmu untuk menghadapi debt collector, gitu. Jadi ya mungkin jurus yang dipakai seperti orang-orang yang saya tagih itu, ya nangis gitu. Tapi ya ada ilmunya ketemu dengan debt collector. Nah, ini. Jadi mereka memang dibayar untuk menakut-nakuti kita untuk segera bayar hutang gitu. Ya. Nah, sekali lagi pertanyaannya, mengapa perlu bayar hutang? Kenapa kira-kira kawan-kawan? Kalau tadi itu adalah efek negatif, ya. Kalau tadi itu adalah efek negatif, nah ini beberapa efek positif. Nah, saat kita berhasil melunasi hutang, maka ada beberapa efek positif yang bisa kita rasakan. Yang pertama, diantaranya damai, bebas dari tekanan, bahagia, ya, dan masa depan kita terlihat lebih cerah. Yang kedua, hubungan kita dengan keluarga pun jadi adem ayem, damai, begitu, tanpa ada tekanan, ya, untuk cari uang dengan cepat-cepat, gitu, tanpa tergesa-gesa. Yang ketiga, anak kita bisa mendapatkan perhatian yang lebih, gitu. Sehingga terhindar dari hal-hal yang buruk yang kita ceritakan di atas. Kemudian yang keempat, istri dan pasangan kita, insya Allah akan menganggap kita itu hebat dan mampu. Ketika kemudian kita mampu melunasi hutang kita. Pikiran kita menjadi lebih fokus untuk mendesain masa depan, mengcreate masa depan dengan lebih indah, ya, dan insya Allah dengan luar biasa. Begitu. Dengan karya, dengan aksi, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keenam, tentu kita akan menjadi lebih bahagia karena gaji kita itu tidak habis begitu kemudian ada tidak ada cicilan lagi gitu. Sehingga kemudian kita bisa nabung, bisa ada perencanaan keuangan, ya. Kemudian yang ketujuh, kesehatan kita membaik juga, ya, lebih sehat, lebih kuat, lebih berdaya. Makanya password kita itu berdaya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang berdaya karena kita punya Allah. Yang kedelapan, ya, Anda atau kita itu lebih bebas dalam beribadah, lebih yakin, ya, seperti itu. Kemudian pandai bersyukur, insya Allah. Kemudian kesembilan, kita sadar, ya, tak semua yang kita anggap guru atau master, ya, terutama saya ya, itu harus diambil semua ilmunya. Apalagi ngajari otak kanan, gitu ya. Otak kanan berani ngutang gitu ya. Itu harus di lerem dulu, harus difahami terlebih dulu, ya.
Ternyata kalau kemudian kita buka-buka di dalam kitab ekonomi atau pembahasan ekonomi, ya, itu ternyata ada dua lingkaran yang harusnya kita pahami. Yang pertama, itu yang dinamakan sebagai lingkaran tijarah, ya, bisnis atau jual beli, gitu. Lingkaran yang kedua itu disebut sebagai tabaruk atau disebut sebagai tabaruat, ya. Nah, atau yang bisa disebut sebagai tolong menolong dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau yang pertama tadi, lingkaran yang pertama tadi jual beli, yang dimana ketika kita melakukan jual beli, di situ ada peluang untung, ada peluang rugi, gitu. Nah, yang kedua di dalam lingkaran yang kedua yang disebut tabaruat itu ya tolong menolong, tidak ada peluang untuk rugi ataupun untuk untung, gitu. Nah, ada yang tempatnya pinjaman atau hutang itu di mana? Ya, di tijaroh atau di tabaruat. Nah, ternyata kalau kemudian dikaji lebih mendalam, tempatnya hutang itu bukan di tijaroh, kawan-kawan, tetapi di tabarukat, ya, ditolong menolong. Jadi kalau kita itu pinjem 1 juta, maka harus dikembalikan berapa? 1 juta, gitu. Yang menjadi kesalahan saat ini di masyarakat kita, yang awalnya itu tolong menolong, akhirnya berubah menjadi bisnis. Kenapa? Karena berpikirnya begini, saya minjami uang 1 juta, ya, berapa lama, gitu kan? 1 tahun. Akhirnya kita berpikir, kalau uang kita 1 juta itu kita gunakan untuk berbisnis, ini untungnya berapa? Nah, gitu. Akhirnya kemudian apa? Ya sudah, ku pinjemi. Tapi tolong ya, ada bunganya. Nah, di situ teman-teman yang jadi persoalan. Yang semula ini adalah menolong, namun ketika kemudian melihat ada peluang bisnis, maka dia dipandang sebagai bisnis gitu ya. Yang semula tabaruat berubah menjadi akotnya jadi bisnis. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa kemudian riba itu begitu banyak, begitu menggejala ya di tengah-tengah masyarakat karena aktivitas antara tijarah dan tabaruat itu digabung. Itu tidak dibedakan, ya. Seperti itu. Nah, sehingga kemudian ini perlu untuk kita kaji lebih mendalam. Ya, tidak hanya sekedar bagaimana bisnis itu untung, tetapi bagaimana kemudian bisnis itu halal dan haram, gitu. Menghindari yang haram, gitu, kawan-kawan. Bagaimana bisnis itu bisa sah dan bagaimana bisnis itu bisa menghindari yang namanya batal, gitu. Kawan-kawan, kalau kita perhatikan di dalam fikih kita, ya, insya Allah antum semua itu paham, ya. Misalnya ketika kita tuh sholat, ya, ketika kita itu sholat, kalau rukun, salah satu rukunnya itu tidak terpenuhi, apa yang kita lakukan? Kita tetap sholat. Makanya di dalam Islam ada, atau di dalam fikih Islam ada yang namanya sujud sahwi. Betul ya? Misalkan di rakaat yang kedua kita tidak ingat dengan bacaan tahiyat awal. Maka apa yang terjadi? Kok di tahiyat akhir baru ingat? Nah, kita sujud sahwi. Dan sholat kita sah. Sholat kita sudah dianggap benar. Gitu. Tetapi ketika sholat kita itu kena, mohon maaf ya, kena telek cecak, kena tai cecak, apa yang kemudian terjadi? Sholat kita batal. Ya. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat itu tidak terpenuhi. Sehingga apa yang kemudian terjadi? Sholat kita itu harus diulang. Kita wudhu dulu, baru kemudian mengulang sholat. Nah, di dalam bisnis itu juga begitu, teman-teman. Kita harus paham bahwa ini hukumnya rukun. Rukun jual beli itu ada berapa? Misalkan, ya, terpenuhi tidak rukun jual beli? Kalau terpenuhi, kurang sedikit pun tidak apa-apa. Ya namanya rukun. Tetap aja bisa jalan. Tetapi kalau kemudian itu tidak sah, maka jual belinya harus diulang. Gitu.
Nah, ini sekilas ya kawan-kawan. Jadi semoga kita bisa memahami bahwa ternyata di dalam Islam itu ada fikihnya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar lunas hutang? Bagaimana spiritualnya? Kita akan bahas. Jadi mungkin tidak panjang ya. Yang pertama, ini mungkin hadis ini sudah beberapa kali kita baca di slide-slide yang lama-lama kita sudah pernah ya bacakan. Bagi kawan-kawan yang masih ingat nih, insya Allah. Ya. Yang pertama adalah niat. Ya, secara kekuatan spiritual itu harus niat, punya niat. Ya, di sini dikatakan man akhadha dainan, barang siapa yang ngambil pinjaman atau utangan, wahuwa yurid, dan kemudian dia bertekad, ya, maka ayu adhiyahu, ya, kemudian dia bertekad untuk melunasinya, maka kemudian a'anahullahu azza wa jalla, maka Allah akan menolongnya. Jadi kita harus punya niat yang kuat di sini. Yurid, ya, punya keinginan yang kuat, ya. Kalau kemudian niat itu dalam istilah bahasa Arabnya apa teman-teman? Ya, an-niyatu qasdun sain bil amal. Jadi niat itu adalah menyengaja untuk berbuat amal. Yang membedakan kita sama orang lain itu adalah tergantung pada niatnya. Bahkan di dalam hadis juga ada innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu sesungguhnya amal itu sangat tergantung pada niatnya. Begitu. Termasuk hijrah. Hijrah itu niatnya apa? Lunas itu eh, ada niat nggak gitu. Kalau misalnya kita puasa, ya, kalau kita itu puasa, puasa kita itu eh, niat atau tidak, itu akan kerasa, ya. Semua sendi-sendi di dalam tubuh kita itu akan diperintahkan oleh si niat, itu. Sehingga membedakan kita itu niat benar-benar karena Allah atau tidak, gitu. Makanya biasanya besok hari Kamis, ya, hari Kamis, sebagian dari kita mungkin ada yang puasa. Kalau besok tidak puasa, biasanya ya jam 8, jam 9 itu sudah lapar, gitu ya, pengen makan. Tetapi kalau sudah niat pada malam harinya, atau mungkin pagi harinya, karena sunat puasa itu boleh pagi hari, itu eh, maka kita tidak akan lapar itu. Mungkin jam 9, jam 10 gitu. Ya, eh, perut kita tidak memanggil gitu. Ya, ini niat yang pertama, niat yang harus kemudian kita perkuat. Sampai kemudian niat kita itu menjadi sebuah azam, sebuah tekad. Sebentar, ada yang bertanya. Ada niat pasti ada jalan. Nggak ada niat suka banyak alasan. Masya Allah. Ini bisa jadi quote. Ini bisa jadi quote nanti. Ya. Ada niat pasti ada jalan. Ya, ada niat ya suka banyak alasan. Nanti bisa jadi diposting di story WA mungkin atau kemudian di Facebook. Ini insya Allah bisa. Terima kasih Mbak Evi. Baik, berikutnya jujur pada pemberi hutang. Nah, jadi sebaiknya saran kami kepada kawan-kawan semuanya itu jujur kepada pemberi hutang. Baik itu hutang kepada IMF, IMF ya, istri, mertua, famili, atau kemudian ke lembaga bank, ya, lembaga keuangan. Maka saran saya itu jujur apa adanya. Kondisi saya begini, itu. Saat ini usaha sedang tidak baik-baik saja. Kemudian negara juga sedang di posisi di sana sini sedang naik semua pajaknya gitu. Jadi sedang tidak baik gitu. Nah, ini harus disampaikan kondisinya bagaimana. Saya sudah usaha seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ternyata masih belum ada hasil. Dan sebisanya, kalau bisa, ya sebisanya untuk tidak menyakiti perasaannya. Jangan sampai kemudian kita lebih kasar daripada beliau, ya. Atau kemudian kita melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Kontraproduktif yang bagaimana? Kontraproduktif itu begini. Jadi bisa jadi orang yang meminjami utang kita itu dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik juga gitu. Tapi
melihat kita itu percaya, melihat kita itu yakin bahwa kita itu orang baik. Sehingga beliau itu bersedia untuk meminjami utang kepada kita. Itu percaya kepada kita bahwa uangnya itu kembali. Ya, bisa jadi mereka juga bukan orang yang mudah gitu loh, secara ekonomi. Oleh karenanya jangan melakukan hal yang kontraproduktif. Hal yang kontraproduktif itu bagaimana? Kita sering posting, ya, kita pas makan-makan, kita posting di sosial media, atau kemudian pas jalan-jalan, ya, atau kemudian pas traveling, gitu ya. Bisa jadi beliau yang meminjami utang itu belum tentu bisa traveling, belum tentu bisa makan enak, tapi mendahulukan kita, gitu loh. Oleh karenanya sebaiknya kawan-kawan jangan melakukan yang kontraproduktif, kecuali kalau kita bisa melunasi dengan cepat, gitu ya. Dan ingatlah bahwa kondisi ketika kita itu sulit, beliaulah orang yang pertama kali membantu kita. Gitu. Ingatlah itu. Kenapa ya? Karena beliau orang-orang pilihan gitu loh. Mampu atau berani meminjamkan uangnya untuk kita. Kawan-kawan, ketika kemudian orang itu mampu meminjamkan uang kepada kita, itu biasanya lebih besar daripada uang sedekah. Coba dicatat. Itu pasti lebih besar daripada uang sedekah. Bisa jadi uang sedekah itu ya 100.000 atau kemudian 500.000 mungkin kalau kita termasuk orang yang gemar bersedekah, ya. Tetapi kalau kita meminjami atau orang itu mau meminjami lebih daripada sedekahnya, itu bisa jadi ya beliau memberikan uang 5 juta, ya 10 juta, itu pasti di atas nilai sedekah. Jadi oleh karenanya kawan-kawan, eh, ini harus kita muliakan, beliau harus kita muliakan, para pemberi hutang itu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Baik, berikutnya. Terima kasih, Mas Muzainul. Poin yang ke berikutnya, poin yang ketiga, ya. Saran saya, tidak cerita sembarangan bahwa Anda punya hutang. Jadi pertanyaan saya di awal tadi salah juga, gitu ya, tidak tepat. Ya, apa nih yang punya utang siapa, gitu ya. Kalau kita itu digunakan untuk belajar mungkin masih bisa dimaafkan ya, teman-teman. Tetapi kalau kemudian kita sembarangan curhat, ya, sembarangan curhat, ketemu dengan orang baru, langsung cerita, saya punya utang begini, 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 gitu. Ini sebaiknya jangan, ya, kawan-kawan. Hindari yang seperti itu. Atau kemudian kita bermuka melas, gitu ya, bermuka sedih. Aduh, saya punya utang nih, kayak gitu. Atau mungkin sedang nunggu bis, di halte bis, ketemu dengan orang yang baru, yang kelihatannya ramah, enak diajak ngobrol, baru kemudian kita curhat, jangan, ya, seperti itu. Kita tidak tahu beliau, teman-teman, ya. Yang maha tahu itu adalah Allah. Jadi gini, sehebat-hebat apapun kita itu sebagai mentor atau sebagai seorang coach misalnya, ya, atau bahkan sebagai seorang ustadz misalkan, itu tidak akan pernah tahu, ya, tidak akan pernah tahu masalah sesungguhnya kawan-kawan gitu loh, mat'unya atau jamaahnya, itu tidak tahu. Makanya jangan banyak curhat. Lebih baik curhatnya ke siapa? Curhatnya ke Allah. Langsung ngadu sama Allah. Ya Allah, kok begini amat ya? Punya utang ke sana ke sini. Niatku itu sebenarnya nggak seperti itu ya Allah, kayak gitu. Benar. Jadi lebih banyak aja curhat sama Allah. Ya Allah, saya itu pengen bantu loh. Bantu saudara-saudara saya. Misalkan kemarin tuh maunya untuk bisnis. Tapi gimana ya itu? Dan Allah pasti akan kasih solusi. Apalagi kalau kemudian kita iringi dari aktivitas-aktivitas kebaikan sebelumnya. Seperti apa misalkan? Jadi sebelum kemudian kita curhat sama Allah, itu sebaiknya dimulai dari kebaikan. Contoh misalnya tilawah dulu, ya, wudhu dulu, atau kemudian ngisi pengajian dulu, ya, pengajian TPA misalkan kita punya adik-adik TPA, ya, baru kemudian kita curhat.
Jadi supaya hati kita lebih tenang. Atau ngisi kajian, ya, ngisi majelis ilmu, ya, atau majelis taklim misalkan, baru kemudian kita ngobrol, curhat sama Allah, ya Allah, gitu. Atau kemudian sholat tahajud. Jadi diawali dulu, diawali dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah, takarub ilallah, baru curhat. Seperti itu. Jangan curhat kepada manusia. Kecuali kalau memang kita percaya bahwa beliau akan memberikan solusi. Gitu, ya. Jadi kita pun sama. Sesama manusia itu tidak saling mengerti. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Nah ini, yang keempat. Yang keempat adalah hindari atau hapuskan riba sekuat-kuatnya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat ya nginfokan ke WA yang saya kenal gitu ya. Kemudian ada yang marah-marah. Gak usah ngomongin riba mas. Gitu. Gak usah ngomong riba. Saya riba atau tidak itu bukan urusan Anda. Gitu. Masya Allah. Padahal maunya kita ajak ngaji. Ya, kita ajak Zoom kajian. Gitu ya. Tapi ternyata dia marah terlebih dahulu. Ini ya. Jadi di sini saya kemarin ketemu aplikasi bagus gitu ya. Masya Allah. Jadi di sini kita bisa belajar per kata. Ya, ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ya, ittaqu, ittaqu, bertakwalah. Ya, ittaqullaha wadaru ma bagia. Ya, dan tinggalkanlah, tinggalkanlah. Ma, apa-apa yang tersisa bagia minar riba. Ya, sisa riba itu harus ditinggalkan, teman-teman. Ing, ing kuntum mukminin. Jika kamu kuntum berarti ini jamak ya. Kuntum mukmin. Jika kalian itu termasuk orang-orang yang beriman. Jadi ini potongan ayatnya begini. Ya, terjemahannya seperti itu. Tidak akan utuh pemahamannya kalau tidak dilanjut dengan ayat berikutnya. Coba kita lihat. Ya, 279 ya. Maka ya fa'ilam ya. Maka jika fa'ilam bentar. Fa'ilam taf'alu. Maka jika kalian lam itu berarti tidak ya. Taf'alu kalian kerjakan tidak mengerjakan ya fa'danu. Maka ketahuilah pernyataan ya dengan adanya perang biharbim minallah dari Allah. Masya Allah. Wa rasulih dan rasulnya. Jadi ayat ini harus disambung dengan ayat berikutnya ya. Di sini Allah memuji kita orang-orang yang beriman ya. Kemudian kita diperintahkan untuk bertakwa dan meninggalkan sisa riba. Bukan ribanya, teman-teman. Ini harus kita pahami. Mafhum eh, mafhum mafhumnya itu adalah harus meninggalkan sisa riba. Itu ya. Maka kalau itu masih dilakukan, sisanya saja, maka kita dinyatakan berperang ya. Birharbim ya dengan adanya perang minallah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini kita ditantang. Jadi oleh katanya kita berkuat ya, berkuat-kuat untuk sebisanya menghindarkan diri dari riba. Itu kawan-kawan. Jadi riba paham ya kawan-kawan ya. Riba itu disebabkan dari jual beli ya dan pinjaman. Bisa terjadi pada jual beli dan pinjaman. Ya, terjadi pada jual beli di saat barang yang dibeli itu adalah barang ribawi. Gitu, barang ribawi. Maka kalau kita bertransaksi dengan barang ribawi itu harus cash, harus tunai. Seperti itu pemahamannya. Barang ribawi ini termasuk diantaranya adalah
garam, ya, kemudian jewawut, ya, jewawut itu gandum, ya, bentuk dari lebih kecil daripada gandum, ya, kemudian emas dan perak. Nah, itu. Ini adalah barang ribawi. Ini kalau jual beli, jual, terlibat dari jual beli. Kemudian yang kedua, kalau dari pinjaman. Kalau dari pinjaman bagaimana? Kalau dari pinjaman tadi, ya, ada tambahan, ya, ada tambahan. Jadi kalau pinjamnya 1 juta, maka ya dikembalikan 1 juta. Itu. Karena apa? Karena itu bagian dari pembahasan kita yang sebelumnya tadi, tabaruat. Itu adalah tolong menolong. Gitu loh. Statusnya itu tolong menolong. Apakah itu nanti kena inflasi atau tidak, itu bukan pembahasan. Pembahasannya bukan pembahasan itu gitu. Tetapi ya kalau kita ngutangnya 1 juta, maka dikembalikan 1 juta. Sudah selesai. Ya, makanya diupayakan agar kemudian hutang itu jangan lama-lama, bayarnya kasihan gitu. Pinjem uang 1 juta, ya, lamanya berapa tahun? 15 tahun, ya. 1 juta sekarang dengan 15 tahun yang akan datang itu harganya sudah beda. Ya, kalau dulu kita bisa beli apa namanya gorengan itu ya 500 itu masih bisa mungkin, ya. 500, 200 itu masih bisa. Sekarang nggak bisa, teman-teman. Ya, gorengan itu paling tidak 2.000 atau 1.500 gitu ya. Itu pengaruh dari inflasi, ya, pengaruh dari inflasi. Di kajian kita sebelumnya, ya, inflasi itu bisa menghabisi duit, ya. Bukan duitnya yang hilang, tapi nilainya yang berkurang. Makanya Bapak yang baru meninggal beberapa hari yang lalu, ya, Bapak Tan Tri Abeng, mantan menteri di Indonesia, saya menteri apa saya tidak ingat ya, itu pernah kehilangan uang 1 miliar, teman-teman. Ketika beliau itu menyimpan duitnya di Swiss. Kenapa bisa hilang 1 miliar? Bukan uangnya yang hilang, tetapi nilainya itu berkurang 1 miliar karena beliau itu nabungnya banyak di luar negeri, gitu. Nah, itu pengaruh dari inflasi. Nah, ketika kita berbicara tentang riba, itu tidak ada hubungan sama sekali dengan inflasi. Jadi oleh karenanya ketika kita pinjam, ya sudah, upayakan untuk secepatnya agar kemudian tidak terpengaruh sama yang namanya inflasi. Seperti itu. Ya, semoga kita terhindar dari riba dan kemudian kawan-kawan bisa paham. Ya, sederhananya begitu. Nanti kalau misalnya mau diperjelas atau diperdetail, kita perlu melakukan sebuah kajian. Ya, faktanya bagaimana? Apakah ini termasuk pinjaman atau bukan? Ya, bentar, ini tadi ada yang berkomentar. Parahnya, hutang itu sekarang jadi lifestyle, Ustaz. Iya, betul. Jadi sekarang itu memang begitu, menjadi lifestyle. Kenapa? Karena ada bisnisnya. Jadi saat ini hutang itu menjadi bisnis, kawan-kawan. Ya, menjadi bisnis terutama di bank-bank besar. Ya, dulu Masya Allah kita di member kuadran bisnis itu ada yang member bank. Saya tidak tahu kita ngomongin riba itu belak-belakan gitu ya, tanpa tedeng aling-aling gitu ya. Belakangan ketika kemudian sesi mentoring, beliau itu cerita sama saya, ya, di calling secara personal gitu. Ustaz, ada waktu nggak? Ada, gitu ya. Akhirnya kemudian beliau cerita, Ustaz, saya itu pengen, saya dipanggil Ustaz. Saya itu sebenarnya adalah pegawai bank. Masya Allah, saya langsung kaget, ya. Khawatir kalau beliau itu tersinggung. Tapi ternyata Masya Allah enggak. Gitu. Termasuk mentoring saya tadi malam itu yang offline itu ketemu dengan anaknya penarik pajak. Kita mengkritik pajak. Karena kalau di dalam Islam, ya, pajak itu alternatif terakhir untuk pendapatan sebuah negara. Ya, kalau dalam pandangan Islam, sumber pendapatannya itu ada 14 jumlahnya.
Di dalam Al-Quran ada yang disebutkan gitu. Nah, lanjut dulu ya teman-teman. Kalau kemudian bahas tentang keuangan itu nanti panjang ceritanya. Tapi kurang lebih begitu ya. Ya, karena memang kondisi sekarang itu menjadi lifestyle memang. Nah, bagaimana dengan hutang atau kemudian bagaimana langkah yang kelima? Cara cara spiritual untuk melunasi hutang itu cara yang kelima bagaimana? Ya, cara yang kelima ini adalah lepaskan dari candu. Sesuatu yang tanda kutip ya teman-teman tidak penting. Ya, saya petik untuk tidak pentingnya. Karena kita di sini harus merubah menjadi penting. Nah, pertanyaannya adalah buat teman-teman semuanya yang hadir, bagaimana caranya? Kalau kemudian kita ada rumah mewah atau melihat rumah mewah, yang semula kita menganggapnya itu tidak penting. Saya menganggap ya, candu yang menyebabkan itu tidak penting. Kemudian ada mobil mewah, ada perhiasan, ada macam-macam harta yang lain. Bagaimana caranya agar kemudian semua jadi penting? Ayo, ini tebak-tebakan dulu. Saya izin minum dulu, teman-teman. Ayo, silakan. Boleh open mic kalau memang mau open mic dulu. Disewakan. Ya, disewakan. Baik, Masya Allah. Atau diinvestasikan. Masya Allah. Luar biasa. Mas Husainul. Iya, betul. Jadi bagaimana agar menjadi penting, ya, agar menjadi penting, ini kita ubah, ya. Kita ubah rumah mewahnya, mobil mewahnya, kemudian perhiasannya, itu menjadi aset, ya. Aset apa? Aset ada dua, teman-teman. Aset dunia sama aset akhirat. Ya, sebisanya itu dua-duanya jalan. Jadi bagaimana rumah kita itu menghasilkan uang secara biaya begitu. Kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Gitu. Kemudian mobil kita juga begitu. Kita niatkan beli mobil itu tidak hanya sekedar gaya-gayaan, ya, tetapi digunakan untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau bisa, itu kita membangun aset dari mobil itu. Ya, kalau kemudian hanya sekedar ditaruh atau dipajang atau diparkir, mobil itu ada pajaknya, teman-teman. Pajaknya berapa? Ya, antara 2 juta sampai tergantung mobilnya. Itu tergantung mobilnya. Kalau mobilnya kelas yang mewah ya, pajaknya mahal, gitu ya. Yang paling murah itu setahu saya adalah Brio. Ya, setahu saya itu Brio. Itu pun dibilang murah itu sudah angkanya 1 juta lebih. Masya Allah. Setahun itu. Jadi oleh karenanya ubah agar kemudian tanda kutip tidak penting ya menjadi penting. Gimana caranya? Jadikan sebagai aset. Atau kalau tidak, ubah untuk kepentingan akhirat. Misalnya mobilnya untuk dakwah, jemput ustadz, jemput habib, jemput apa namanya jamaah haji misalkan, atau kegiatan-kegiatan yang lain, ziarah misalkan, atau apa, ya seperti itu. Rumahnya juga begitu, isi dengan pengajian, ya. Saya punya om ya atau Pak Lek itu rumahnya masya Allah setiap minggu digunakan untuk pengajian. Beliau kemudian ngundang ustadz ya untuk hadir di situ. Beliau yang ngisi, ya ustadznya yang ngisi gitu ya. Insya Allah ya. Nah itu. Jadi bagaimana kemudian untuk kepentingan akhirat, bukan hanya sekedar kepentingan duniawi saja, ya, bukan untuk gagah-gagahan, teman-teman. Ya, yang penting punya kalau saya itu, yang penting punya, yang penting ada dulu. Nah, kita ubah, jangan hanya sekedar nuruti gengsi. Kalau nuruti gengsi, ya masya Allah, ya luar biasa sekarang ini tantangan, godaannya. Nah, ini sudah diperingatkan kita itu sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 14. Ya, dijadikan indah pandangan manusia itu pada apa? Pada wanita, ya, minan nisa wal banin dan juga anak-anak, ya, wal konatir, ya, kemudian harta yang banyak, konatir, ya, mukontoroti.
minadzahab, ya ini adalah emas ya, wal fiddah ini adalah perak, wal khailil musawwamati atau kuda pilihan. Kenapa pada saat itu kuda pilihan ya? Karena ini yang paling elit, pasukan elitnya itu adalah naik kuda pilihan. Jadi pasukan perang, pasukan jihad itu yang paling elit itu naiknya adalah naik kuda. Ya kalau sekarang itu ya ini setara mobil-mobil mewah, mobil sport misalnya gitu kan. Banyak artis yang punya mobil banyak gitu. Ini kuda pilihan maksudnya ya. Walaupun kuda itu juga mahal kawan-kawan, Masya Allah. Saya ada kawan ya di Tangerang ya. Beliau itu punya kuda, minta tolong dijualin kudanya. Ya, siap, saya bilang begitu. Harganya berapa ternyata? 300 juta. Masya Allah. Setara harga mobil itu ya. Kemudian wal anam, ya, kemudian binatang ternak. Wal hars, ya, kemudian ladang. Jadi ketika kita itu melihat hal yang seperti ini, itu senang kawan-kawan. Kita itu bahagia, senang, cinta gitu. Jadi sebenarnya kita memang seperti itu secara secara naluri itu begitu, ya. Tapi di sini Allah mengingatkan, ya, sesungguhnya itulah kesenangan dunia. Dalikal mata al hayati dunia itu adalah kesenangan dunia. Tapi wallah, Allah bersumpah di sini, wallah indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat yang paling baik atau tempat yang paling baik atau tempat surga. Surga itu yang paling baik di antara yang ini. Itu. Jadi oleh karenanya ya wajar gitu. Dan itu gaya hidup ya kawan-kawan, gaya hidup. Oleh karenanya ditekan gaya hidupnya supaya kemudian tidak ngutang. Yang berikutnya, yang keenam. Yang keenam adalah ganti lingkungan. Ada hadis Nabi nomor, kalau riwayat Bukhari ini 5534, kalau dari Muslim ini 2628. Ya, nomor hadisnya. Ya, perumpamaan teman itu seperti penjual minyak wangi. Jika engkau itu dekat dengannya, maka ya, engkau akan mendapatkan bau harum darinya. Dan jangan berteman dengan pandai besi. Sebab kalau kemudian kita dekat dengannya, maka bau dan bajumu bisa terbakar. Gitu. Oleh karenanya, kita pilih-pilih kawan kalau bisa. Bukan memutus silaturahmi ya di sini, tapi milih kawan, milih sahabat. Mungkin kita berteman boleh, tapi jangan dijadikan sebagai sahabat. Ya, kalau bisa ada kelompok yang kita sebut mastermind. Kalau saya ada teman-teman, secara offline saya itu punya kelompok yang saya sebut mastermind. Mastermind itu apa? Mastermind itu mengingatkan saya akan sebuah cita-cita, akan sebuah gorizah. Bukan gorisah, ya, cita-cita pada goyah ya, tujuan hidup itu. Jadi kalau saya tidak semangat, saya nemui kelompok mastermind saya ini supaya kemudian semangat lagi gitu. Nah, kalau bisa kita juga seperti itu ya, walaupun kita offline atau kita online, kita harus ketemu melalui apa? Melalui Zoom gitu. Melalui Zoom, melalui WA kalau bisa. Kalau Zoom kan enak kita sebenarnya. Teman-teman bisa open mic, bisa juga open cam gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol sebenarnya. Kemudian bagi share screen juga bisa kan di sini. Gitu. Jadi iya, sahabat ya, sahabat. Jadi kita perlu sahabat. Jadi kita mungkin banyak teman ya, Mbak Mbak Ella. Jadi kita mungkin banyak kawan-kawan ya, SMA, SMP, SD mungkin ada. Tapi yang sevisi, misalnya kita punya niat untuk lunas hutang, ya. Kawan-kawan kita ini suka pamer. Apa yang kemudian terjadi? Ya, akhirnya kita terbakar, kita ikut-ikutan gitu loh. Iya ya, temanku sudah beli ini, kenapa aku belum gitu. Ya, tapi biasanya wanita ini yang agak agak kuat, apa namanya, agak besar godaannya gitu ya. Ya,
Saya itu beruntung, alhamdulillah, ya istri saya itu ndak neko-neko untuk pamer di sosmed aja nggak mau. Ya, alhamdulillah. Ya, andai kan beliau itu sosialita, ampun deh. Gitu. Saya juga baru tahu ternyata kayak baju Zumba atau kemudian sepatu Zumba itu harganya, masya Allah ya, lumayan tinggi gitu loh. Ya, bisa keluar 1 juta itu kalau misalnya paket lengkap. Ya, itu godaannya di situ. Laki-laki jarang sih ikut Zumba. Kalau perempuan bisa ikut Zumba. Nah itu bagaimana mereka bisa melakukan Zumba dan seterusnya, yaitu pengaruh dari teman gitu. Kalau teman kita itu teman yang yang eh, apa ya istilahnya itu teman-teman jalan kaki gitu ya. Karena saya juga baru tahu ya ternyata jalan kaki itu harus kita agendakan tiap hari ya minimal 8.000 langkah itu harus terpenuhi gitu. Ya, gitu. Kalau kita itu jalurnya jalan kaki ya jalan kaki saja gitu, kawan-kawan. Tidak perlu zumba maksud saya. Tapi kalau memang diperlukan seperti itu, ini hanya sekedar saran ya. Sekali lagi catatan ya. Ini bukan bukan istilahnya apa ya? Bukan larangan ya. Kembali kepada kemampuan diri kita, kembali ke gaya hidup kita ya seperti itu. Jadi pilih sahabat, pilih teman, bukan diputus silaturahminya. Mungkin kalau kita yang teman-teman yang tidak tanda kutip cukup ya kita menjadi tidak produktif, tidak berdaya, kita jadikan teman saja gitu. Tapi kalau dia mengingatkan pada sesuatu kebaikan, mengingatkan pada akhirat, kita jadikan sahabat. Gitu. Baik gitu ya, kawan-kawan ya. Semoga bisa difahami. Kemudian yang ketujuh. Nah, ini yang ketujuh. Gambarnya sama, tapi sarahnya beda, ceritanya beda. Ya. Follow your passion. Ikuti passion Anda. Gitu. Nah, ini hubungannya sama apa? Sama pekerjaan. Sama penghasilan kita. Nah, sifat pekerjaan itu ada tiga, kawan-kawan. Ini fotonya saya belum sempat nyari ya, foto yang ngikut yang tadi. Ya, sifat pekerjaan itu ada tiga. Yang pertama yang kamu bisa atau yang Anda bisa. Ya, kita bisa. Ya, yang kedua adalah yang Anda suka, yang Anda suka. Yang ketiga yang menghasilkan. Gitu. Jadi kenapa ini beda? Terkadang kita itu bisa, tapi nggak suka. Itu. Contoh apa ya? Nyulam misalkan. Ya, menyulam. Atau apalagi ya, kalau saya mungkin website misalkan, ya bisa gitu, bikin website bisa, tapi nggak suka, gitu. Tapi nggak suka. Nah itu bedanya. Atau suka, tapi nggak bisa, ada juga. Ya kalau bisa tiga-tiganya, tiga-tiganya ini terpenuhi. Kita bisa, kita suka, ya, dan kemudian menghasilkan. Ya kita cerita, suka, dan bisa cerita itu, dan menghasilkan. Nah gitu. Syukur kalau misalnya tiga-tiganya. Namun kalau misalnya dari tiga ini tidak bisa, teman-teman, atau belum bisa untuk saat ini, pilih yang ini, yang menghasilkan dulu. Hingga kemudian melunasi hutangnya itu bisa lebih cepat. Ya. Sembari kemudian kita tetap asah pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa dan kita suka. Gitu. Tidak ditinggalkan sama sekali. Tapi yang menghasilkan dulu yang diprioritaskan. Nanti kalau kita itu sudah mampu, sudah besar, ya kemudian bisa didelegasikan yang menghasilkan ini delegasikan ke orang lain yang menghasilkan, makanya saran kami itu berbisnis gitu. Kenapa dengan berbisnis, kenapa harus eh, buka bisnis ya, karena dengan bisnis itu kalaupun itu nanti akhirnya hasilnya besar dari situ itu bisa didelegasikan gitu ya. Tapi kalau misalnya profesi itu tidak mudah untuk didelegasikan. Misalnya Anda dokter, ya, Anda dokter, teman-teman dokter. Nggak mungkin itu didelegasikan itu nggak mungkin. Ya,
nggak bisa, belum bisa gitu ya. Dia yang kita delegasikan itu harus selevel kita, selevel dokter. Saya nanti nyonteknya, gitu. Nyonteknya di mana gitu, ya. Seperti itu kira-kira kawan-kawan. Jadi mulai dipilih-dipilih, ya mana pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa, kita suka dan menghasilkan. Ini kalau mentor saya ngajari ini dipilih 10. Ya, yang kita bisa itu dipilih, di list jadi 10. Kemudian yang kita suka di list juga 10. Ya. Kemudian yang menghasilkan kita list juga 10. Nah, kalau kemudian irisannya itu sama, pekerjaannya sama, maka itulah yang kita pilih. Nah, gitu, kawan-kawan. Pilih 10 dulu, 10 10. Kok apa ya? Ini pekerjaan yang paling menghasilkan ya. Ya. Dari sini insya Allah banyak pilihan nanti. Mudah-mudahan dengan begitu kawan-kawan bisa melunasi hutang dengan cepat, ya. Agar mantap, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, saya tuh pengen begini, gitu. Jadi profesi seperti ini. Mohon petunjuknya ya Allah, gitu. Ya. Buka Al-Qur'annya. Des. Ayat yang muncul yang mana? Nah, itu jadi penguat kita. Kalau guru kita namanya ilmunya seperti itu disebut garpu tala atau disebut sebagai istikharah bil Quran. Ya, kemudian Mbak Enla, ini ide bisnis yang apa ya Ustadz yang cepat menghasilkan? Ya, saya kasih clue kawan-kawan, teman-teman semuanya, tidak hanya Mbak Enla juga, itu berhubungan sama jualan. Jadi yang berhubungan sama jualan, insya Allah menghasilkan uang cepat. Tuh. Apa bisnisnya? Ya yang berjualan, kalau bisa. Jangan investasi, ya. Jangan investasi. Kenapa investasi? Investasi itu proses. Perlu proses waktu, kawan-kawan. Ya, pilih dulu yang hubungannya sama jualan. Begitu. Saran saya, ya. Jangan jadi konten kreator dulu, ya. Jangan jadi konten kreator dulu. Tapi jualan dulu, ya. Syukur kalau jadi konten kreator yang jualan. Gitu. Kalau bisa. Jadi dua-duanya akhirnya, ya. Pilih prioritas dulu yang jualan. Karena eh, generasi sahabat maupun karena Rasulullah dan para sahabat itu yang dilakukan adalah jualan. Beliau berdagang, beliau berbisnis. Ya, jualan. Tuh. Nanti kita bisa belajar dari Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah menarik ya. Kalau kemudian kawan-kawan buka di dalam Sirah Nabawiyah, akan ketemu dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu adalah termasuk sahabat yang paling kaya. Ya, paling kaya. Bahkan semasa hidupnya beliau itu yang menjamin kehidupan Ummahatul Mukminin. Jadi istri-istri Nabi ketika Rasulullah itu sudah wafat, itu yang menjamin siapa kehidupannya. Yang menafkahi siapa? Abdurrahman bin Auf, kawan-kawan. Gitu. Nah, ternyata Abdurrahman bin Auf saat hijrah itu tidak bawa apa-apa. Jadi datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, beliau itu tidak membawa apa-apa. Nah, Rasulullah itu kan cerdas. Rasulullah itu seorang pemimpin yang hebat. Gitu. Makanya kemudian Abdurrahman bin Auf itu dipersahabatkan dengan sahabat yang bernama siapa teman-teman? Sa'ad bin Robi. Gitu. Jadi disahabatkan, dipertemukan dengan sahabat Sa'ad bin Robi. Sa'ad bin Robi itu adalah kaum Ansor yang juga pengusaha. Jadi pengusaha ketemu pengusaha, pebisnis ketemu bisnis. Supaya apa? Supaya nyambung yang dibicarakan. Itu. Nah, akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf ini ditawari sama Sa'ad bin Rabi. Ini ceritanya agak panjang dikit ya, kawan-kawan izin. Jadi beliau ini apa ditawari, kamu mau modal berapa? Kan. Kemudian kamu mau beristri atau bagaimana? Saya punya istri 4, ya. Pilih mana yang kamu suka. Oh gitu. Masya Allah ini. Ini cerdasnya seorang Sa'ad bin Rabi. Gitu. Jadi nawari kepada seorang Abdurrahman bin Auf.
Nah, ternyata Abdurrahman bin Auf itu ketika ditawari seperti itu, kira-kira gimana jawabannya, kawan-kawan? Ternyata beliau menolak, ya, istrimu untuk istrimu untuk dirimu saja, gitu. Kemudian yang kedua, untuk modalmu nanti saja. Maka kemudian ada satu kata-kata yang sangat masyhur ya di kalangan kita, yang sangat terkenal, ya. Abdurrahman bin Auf itu minta ditunjuki jalan menuju pasar. Dulani ala suk, ya. Dulani ala suk. Jadi tunjukkan aku jalan menuju pasar. Itu. Jadi ternyata Abdurrahman bin Auf itu modalnya datang ke pasar. Masya Allah. Nah, ini motivasi buat kita, kawan-kawan semuanya. Untuk berbisnis itu adalah tahu pasar, ya, market, ya, datang ke market. Dan itu Masya Allah dalam waktu singkat beliau itu akhirnya kemudian mampu mengumpulkan harta, ya, dan akhirnya menikah dalam kurang waktu kurang dari 30 hari. Masya Allah. Nah, strateginya bagaimana? Ada itu Abdurrahman bin Auf. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira begitu, Mbak Enla. Jadi berjualan dulu, ya, jangan investasi dulu, jangan jadi bukan jangan ya, sebaiknya kita jualan dulu, ya. Kemudian konten kreatornya nyusul, gitu. Kemudian yang kedelapan, kita lanjut dulu. Yang kedelapan adalah doa yang fokus. Jadi bentar-bentar berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Jadi doa yang paling baik ya doa kayak curhat sama Allah. Ya Allah, hari ini begini, begini, begini. Cerita. Ya Allah, aku ini mau jalan ke sana, tapi kok hujan ya? Gitu. Ya Allah, saya tuh mau ngezoom, tapi lampunya kok mati ya? Gitu ya. Tadi saya lampunya mati, kawan-kawan. Alhamdulillah. Ya. Di tengah-tengah tadi sempat mati sebentar. Gitu. Dan sekarang bisa, alhamdulillah. Nah, gitu. Kemudian apalagi yang ke-9, yang terakhir adalah kita perkuat spiritual kita. Ya. Stamina spiritual kita. Kenapa? Karena hakikatnya lunas itu satu, ya, yang diperlukan cuma satu, kun fayakun, kunnya Allah. Nah, bagaimana kemudian Allah itu bisa kun? Nah, itu yang jadi PR kita, ya. Makanya perlu perkuat stamina spiritual kita. Takarub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak hanya sekedar dekat, nih, tapi juga penuh cinta. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kita harus fattabi'uni ya. Jika kamu pengen dicintai Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah apa-apa yang kemudian dibawa oleh Nabi kita. Gitu. Cinta, penuh cinta. Seperti itu, kawan-kawan, yang bisa kita bagikan. Ini baru poin pertama. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kita lihat dari peta rezeki, apa yang kita bahas tadi itu di sini. Al-asbab. Ya, rezeki sama Allah, al-asbab. Itu adalah hukum sebab akibat. Itulah yang kita usahakan. Nah, yang perlu kemudian kita pikirkan lagi itu adalah di sini al-hal adalah kondisi bagaimana bisa mendatangkan rezeki. Ya, tentu kita pikirkan rezeki yang halal, bukan yang haram. Ini silang, gitu ya. Nah, kita lanjut. Di dalam kuadran bisnis itu ada konsep seperti ini. Join, belajar, syiar. Join, belajar untuk menghasilkan. Nah, kita punya rumus nih, kawan-kawan. Ya, ini belajar sebentar ya, hitung-hitungan. Ala matematika dunia. Nah, bagaimana caranya agar kita itu punya penghasilan? Ini boleh pertama, boleh per bulan, boleh ya. Bagaimana caranya punya penghasilan 10 juta pertama atau 10 juta per bulan? Gimana caranya, teman-teman? Caranya adalah dengan memiliki satu produk yang memiliki keuntungan 100.000. Ya, yang dari 100.000 itu kita perlu untuk mendapatkan 100 pembeli. Maka 100.000, ini 100 ini turun ke bawah, kali 100
Hasilnya adalah 10 juta. Betul ya matematikanya? Kira-kira. Gimana teman-teman? Gampang ya? Gampang. Jadi kalau ditanya sama Mbak Ella tadi, udah cari ada produk Mbak yang keuntungannya itu 100.000, kemudian nanti Mbak Ella cari 100 pembeli. Maka apabila itu mampu terpenuhi dalam waktu 1 bulan, 100 pembelinya itu, maka Mbak Ella bisa punya penghasilan 10 juta. Sesederhana itu. Gimana teman-teman? Bisa? Bisa nggak kira-kira? Keuntungannya, produknya apa, Ustaz? Yang keuntungannya 100.000. Bebas, Mas. Asalkan halal. Boleh sepil. Boleh, nanti. Baik, sebentar ya. Setelah ini kita akan sepil. Nah, 100.000 akan dapat 10 juta. Kalau dapat 10, 100 pembeli. Gampang ya? Wah, kalau hitung-hitungannya kayak gitu gampang, Mas. Ya, semua orang tahu cara mendapatkan 100 juta, 10 juta itu begitu. Ya, 100.000 kali 100 sudah. Rumusnya begitu, tinggal otak-atik. Gitu ya. Baik, teman-teman. Nah, ada pengen tahu cara yang lebih mudah. Kalau ini kan ya kayak gitu ya. Nanti produknya kita cari. Ya, ada nggak? Ada pengen yang lebih mudah. Nah, ini ada cara yang lebih mudah. Rumus yang kedua. Rumus kedua untuk mendapatkan 10 juta pertama atau 10 juta per bulan. Gimana caranya? Caranya itu temukan 5 produk. Ya, kalau tadi satu produk, kalau sekarang temukan 5 produk yang keuntungannya itu 100.000. Ya, 100.000. Maka Anda perlu mendapatkan berapa pembeli, teman-teman? 5. Kali 5. 20 ya, 20 pembeli. Kira-kira lebih mudah yang ini atau lebih mudah yang pertama tadi? Yang pertama ini 100 pembeli atau 20 pembeli. Dengan rumus sedikit berubah. 100.000 kali 5 kali 20. Anggap saja begitu ya. Anggap saja begitu. Maka ketemu juga ini 10 juta. Nah, yang kedua, baik. Ada yang mau lebih mudah lagi kira-kira? Ada? Ada. Lanjut. Oke, mau. Baik, cara yang lebih mudah untuk mendapatkan 10 juta pertama atau 10 juta per bulan. Gimana caranya? Tek, ini caranya. Kawan-kawan temukan 5 produk yang memiliki keuntungan 100.000. Sekali lagi sama, nih cara yang kedua tadi, cuma ditambah satu langkah. Punya 10 tim penjualan, 10 orang yang menjadi tim penjualan kita. Maka, tidak perlu cari 20 pembeli. Tapi, nyarinya berapa? 5 pembeli. Dengan target yang sama. Untuk tim Anda juga 5 pembeli. Yang terjadi apa, teman-teman? Yang terjadi adalah 100.000 kali 5, ya, 5 produk, kali 10 tim yang masing-masing punya 5 pembeli. Kita tidak masuk ini sebenarnya. Kalau kalau masuk berarti ini 11. Ya. Untuk menghitung, untuk memudahkan hitungan, ternyata hasilnya berapa? 25 juta. Masya Allah. Hanya dengan menambah 10 tim penjualan. Jadi konsepnya itu begitu. Kalau kita ingin mendapatkan penghasilan yang cepat, strategi yang kita gunakan adalah membangun tim penjualan. Itu. Tinggal diaplikasikan ke bisnisnya teman-teman. Cari produk apa. Saya hanya sekedar menyampaikan ide untuk keuntungan 100.000. Itu. Ya, makanya insya Allah ya, insya Allah dengan begitu kita optimis. Ya, kita berpikir untuk bagaimana bisa punya produk yang keuntungannya besar, kalaupun tidak sampai 100.000 yang mendekati, kemudian bisa membangun tim. Nah, di dalam kuadran bisnis itu insya Allah bisa membentuk seperti ini dengan membantu.
kawan-kawan yang hadir, yang gabung di Zoom, itu dengan membentuk tim penjualan sekaligus. Kemudian produknya paling tidak keuntungannya mendekati 100.000. Ya, seperti itu. Jadi ini semuanya sebenarnya konsep dasar kenapa sih muncul kuadran bisnis itu di sini. Itu kawan-kawan. Tapi saya sadar, Al Fakir sadar. Oh iya, sebelum sadar ke sini, sebelum sadar. Nah, sebaiknya, sebaiknya yang berikutnya itu adalah produknya ini kalau bisa digital. Kenapa digital? Karena di sini dengan produk digital itu memiliki komisi yang besar. Bahkan kita bisa create nih, ya, komisi sampai 75%. Kalau kalau di kuadran bisnis sampai segini, ya, 75%. Ya, kalau misalnya di dalam bisnis marketplace itu paling antara 5 sampai 15%, teman-teman, komisinya. Dan kita perlu untuk live terus gitu. Nah, di kuadran bisnis tidak perlu seperti itu. Jadi kalau bisa produknya adalah produk digital. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting komisinya gede. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa produk digital? Karena kita itu produk digital itu biasanya aplikasinya langsung download atau langsung akses, maka ini jangkauannya tidak terbatas. Areanya sangat luas. Ya, kawan-kawan mau jualan ke mana boleh gitu. Mau jualan ke Aceh bisa, ya, karena tidak mikir ongkir, tidak ada ongkirnya. Itu. Saya tadi ngirim barang ke Bali, ya, ke Denpasar, itu ternyata ada ongkirnya dan lumayan ongkirnya, itu ya. Termasuk saya kemarin mau beli lampu untuk Zoom, ya, lampu belajar kayak gini, karena kemarin nggak bisa nih lampu saya, ya, ternyata ongkirnya lebih mahal daripada harga barangnya, Masya Allah. Itu adalah produk fisik itu begitu, kawan-kawan. Jadi untungnya kecil, ya, spare margin antara harga produk sama harga produksi sama harga barang itu tidak terlalu besar, gitu ya. Kemudian ada ongkirnya. Kemudian kenapa produk digital? Karena produk digital ini memiliki keuntungan, bisa dijual berulang. Selama aksesnya itu bisa diakses, insya Allah bisa dijual lagi. Dan ini adalah tren. Bisnis tren saat ini kalau menurut saya adalah produk digital. Jadi saran kami kalau bisa adalah produk digital. Kalau tidak ya enggak apa-apa. Boleh dengan yang lain. Kemudian saya sadar, belum belum yang ke sini. Saya sadar, kami sadar. Meski kemudian kita itu memadukan antara spiritual. Apa yang kita bahas tadi kan spiritual, teman-teman. Kemudian produknya adalah produk digital. Kita jalani dengan bisnis online. Ini memiliki potensi yang luar biasa. Namun, selama ini ketika kemudian kita menjalani bisnis yang seperti ini, ternyata ada beberapa kendala yang kami temui. Yang pertama, biasanya mereka merasa gaptek, merasa tidak bisa, ya, merasa kayaknya nggak mungkin deh bisnis kayak gitu gitu ya. Kemudian eh, tapi ya mereka tidak mau bertanya. Jadi gaptekannya itu menutupi ketidakmauan gitu loh. Ini yang kemudian terjadi. Kemudian yang berikutnya, problem yang kedua adalah tidak mau mencoba hal yang baru. Ah, Kayaknya enak sekarang deh. Memang sih untungnya besar, gitu ya. Tapi kalau bikin cara baru, kayaknya bisa nggak ya, gitu ya. Jadi tidak mau untuk mencoba hal yang baru, ya. Termasuk ngezoom. Kawan-kawan saya termasuk orang yang tipe ini, ya. Dulu itu ketika mikir, kayaknya Zoom Premium itu kayaknya tidak mudah gitu loh. Ternyata ketika tahu tentang kelebihan dan manfaatnya itu ketagihan sebenarnya. Masya Allah. Ya, kalau dulu ketika mau nge-Zoom mikir, ya bayar lagi nih gitu. Tapi ternyata ketika kita tahu menikmati rasanya, Masya Allah. Zoom itu sangat banyak kelebihannya. Kemudian yang berikutnya problemnya adalah tidak mau instan. Maunya instan dan kurang bersabar. Itu. Nah ini, oleh karenanya karena kita tahu problem-problem ini, akhirnya kemudian kuadran bisnis ada dengan konsep mentoring.
Nah, kita ngadakan program mentoring lunas hutang untuk pendampingan full ya 1 tahun. Maka hubungi kawan-kawan Anda yang mengundang Anda hadir di Zoom ini. Gitu. Jadi nanti komisinya buat mereka. Gitu, kawan-kawan. Gitu ya. Kemudian sepilnya produknya namanya program lunas hutang. Kita punya program namanya e-course ya lunas hutang. Ya, kita belajar 4 tahapan sekaligus. Yang pertama tentang lunas hutang, tentang hutang itu sendiri. Yang kedua kita padukan dengan rezeki. Kita memahami tentang rezeki. Kemudian yang ketiga kita pahami juga tentang dasar-dasar bisnis. Ya, supaya kemudian ketika kita berbisnis tidak berhutang. Dan yang keempat, kita tadi sudah membuktikan adanya leverage rezeki berupa membangun tim. Hanya merekrut, anggap saja merekrut 10 orang ya. Tadi itu sudah penghasilannya sudah naik menjadi 25 juta. Itu. Nah, itu bagian dari rahasia kekuatan the power of team. Ya, kenapa kita itu membangun model bisnis seperti ini yang berbasis membership itu di sini tujuannya kawan-kawan. Nah, kita belajar insya Allah nanti di saya tidak ingat tadi tanggal 7 Juli itu hari Sabtu apa hari Ahad. Pengennya sih hari Ahad karena kita Sabtu malam masih ada acara. Masih ada Zoom juga untuk umum. Jadi kurang lebih nanti kawan-kawan bisa belajar seperti ini ya dan nanti dapat modul untuk belajarnya 40 hari langsung praktek untuk lunas hutang. Bagi teman-teman yang memang saat ini pengen melunasi hutang. Ya, kita mentargetkan 40 hari saja. Tidak usah lama-lama lunas hutangnya. Ya, kalau lebih cepat lebih baik. Ya, kalau bisa lebih cepat bisa lebih baik. Alhamdulillah. Ya, kemudian ini ada beberapa story. Ya, true story. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan kita. Ya, bagaimana strategi mereka bisa lunas sampai 2 miliar. Begitu. Masya Allah, ini saksi hidup saya. Ilmunya saya. Ilmunya sama, gurunya sama, ya, prakteknya yang beda. Ya, kalau saya cuma puluhan juta, ya kurang lebih ya seginilah. Tapi beliau langsung 2 miliar. Begitu. Ya, tapi kayaknya untuk diundang belum bisa kayaknya. Walaupun saya dekat sama beliau, gitu. Ya, tapi story-nya aja nanti kita bongkar, insya Allah. Ya, karena saya termasuk saksi hidup beliau. Kemudian yang berikutnya, ya ini kelasnya. Ya, bagi kawan-kawan yang berminat untuk belajar bareng tentang program lunas hutang, nanti kita ada program namanya program lunas hutang. Ya, harganya 300.000. Bagi teman-teman yang saat ini join, bisa dapat harga spesial yakni 129, 100.000. Ya, ini keuntungannya berapa kira-kira? 75%-nya untuk teman-teman. Ya, bukan untuk saya. Nah, benefit yang didapat ini kurang lebih. Ya, nanti kawan-kawan akan dapat script storytelling yang nanti digunakan untuk eh, cerita atau kemudian digunakan untuk bikin konten di sosial media gitu. Nanti silahkan dimanfaatkan, kita susunkan. Kemudian ada kalkulator lunas. Jadi kita buatin kalkulator lunas di Excel, ya sementara di Excel. Tapi nanti bisa di-download, ya teman-teman bisa pakai, bisa masukkan rumusnya, utangnya berapa sampai berapa, gitu ya. Kemudian nanti ada e-course juga, 30 hari lunas utang, bebas utang. Materinya bagus banget. Nanti ada membangun aset, bagaimana caranya di situ ada. Kemudian Rasulullah itu ngajari kita untuk lunas utang dari doa. Jadi strateginya itu em, doa gitu ya. Dari doa itu ternyata Rasulullah ngajari kepada kita. Gitu. Kemudian ada lagi webinar ya. Webinar 100 juta pertama. Ini eh, beberapa benefit yang teman-teman dapatkan dan cukup 129 saja ya kawan-kawan sudah bisa join. Kemudian ada pertanyaan sebentar.
Kalau sudah jadi affiliate di member Quadra Bisnis, apa bisa langsung jualan? Bisa, Mas. Jadi bisa langsung jualan sebenarnya. Bagikan aja link-link yang kita bagikan itu, ya. Kemudian nanti bisa berbagi gitu, dapat komisi kok, ya, dapat komisi. Nah, kalau misalnya pengen gabung di kelas ini, kelasnya ini PLH. Jadi kita buat singkatan PLH. Jadi http kuadranbisnis.com.plh. Ya, seperti itu. Jadi kita sedang sedang merombak itu ya, merombak beberapa nanti cerita kita di belakang. Nah, ini untuk siapa? Untuk pemula. Bagi teman-teman yang saat ini pengen bisnis tapi belum punya produk, pengen produknya apa nih? Gitu. Produknya seputar rezeki dan lunas hutang. Nanti kita juga sisipkan produk-produk yang berbau tool, bukan berbau tool, produk tool ya, tool website itu kita jual juga ya. Kemudian nanti ada yang advance kalau buat teman-teman yang sudah mahir ya, sudah punya produk ya boleh belajar ilmu ilmu spiritualnya saja gitu. Mau dikembangin gitu. Apa yang saat ini teman-teman jadi agen pemasaran, misalnya properti, apa skincare, herbal, boleh gitu. Jadi mudah-mudahan dengan begitu prakteknya bisa ngundang rezeki, ya, ngundang rezeki. Jadi kan kita kadang itu ngarep ya, kalau promosi itu ngarep banget. Ya, biar Allah yang datangkan pembelinya itu. Itu kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak istighfar. Nah, kita sebenarnya kuadran bisnis itu adalah platform atau wadah atau website yang digunakan untuk belajar sekaligus menghasilkan. Di sana bisa digunakan untuk mengakses member atau mengakses produk. Ya, cuma memang yang harus dipahami oleh teman-teman ada kata-kata check out atau pesanan Anda gitu ya. Kemarin ada nih karena belum paham ya, kemudian kok bayar lagi? Loh enggak, di situ kalau misalkan ada tulisannya nol atau free itu berarti gratis ya. Kawan-kawan boleh pelajari semua ya, apa-apa yang ada di sana. Dan insya Allah nanti akan kita tambahkan. Karena Alhamdulillah ya ditunjukkan oleh Allah, rezeki dari Allah. Kemarin dapat tool untuk bikin e-book gitu. Nah, rencana ke depan kita juga bikin e-book, teman-teman. Nanti kawan-kawan yang sudah tergabung di affiliate boleh bagikan link itu, link e-booknya. Dan kawan-kawan tidak harus jualan ya. Kita undang untuk Zoom. Zoom-nya pun juga kita belajarkan bukan untuk langsung jualan. Kemudian nanti bisa digunakan untuk langsung websitenya itu bisa digunakan untuk menghasilkan itu. Jadi dapat komisinya dari itu juga dihitung. Kalau teman-teman itu sudah pernah ya, maka di sana ada titik yang namanya komisi Anda gitu ya. Di situ ada. Nanti kita coba ngulik ya, bentar. Kemudian kita lanjutkan dulu. Ada program yang seolah kita buatkan kurikulum. Jadi supaya terus belajar gitu ya. Karena kita gimana mau nggak belajar gitu. Karena posisi kita itu ya tantangannya semakin ke sini semakin nggak mudah gitu loh. Jadi yang terbaru itu ada sekitar 20 juta ya kalau nggak salah. 20 juta atau 20 ribu ya. Generasi Gen Z ya. Gen Z itu tidak punya penghasilan gitu. Ini tantangan ke depan ya. Kemudian kita ada Zoom rutin ya. Nanti mungkin insya Allah waktunya aja yang bergeser. Tapi insya Allah kita akan adakan terus 2 minggu sekali. 2 kali dalam seminggu. Ya, kawan-kawan di situ bisa ngundang dan nanti bisa kita umumkan untuk premium membernya. Kita beritahu ini untuk premium gitu. Jadi kita supaya belajarnya itu lebih ke dalam, ya, lebih ngulik. Kemudian yang berikutnya ada tanya jawab, ada komunitas. Kemudian saya berencana untuk mengadakan offline, kawan-kawan. Jadi rencana kalau memang teman-teman pengen belajar lebih dalam tentang perwebsitan atau digital marketing atau kemudian seputar tentang rezeki dan lunas hutang, ya, ke depan saya mau buka kerjasama EO, ya, untuk kawan-kawan. Dan bagi hasilnya 70% untuk teman-teman. Ya, kita 30 nggak apa-apa atau 20 nggak apa-apa juga, gitu ya. Misalnya ngundang mau jalan-jalan kemana, gitu ya. Undang kita ngobrol-ngobrol.
ya mau praktis ataupun yang ilmu praktis atau ilmu spiritual gitu ya. Kita nanti susunkan. Nah, ini beberapa benefit yang didapatkan bagi teman-teman. Ya, ada rekomendasi produk, ya. Kemudian ada peluang bisnis, ya. Ada support affiliate-nya, ya. Hosting dan domain kita sediain. Kemudian ada marketing kit, ya. Marketing kit itu juga kita siapin. Kemudian belajar membangun list building. Kawan-kawan nanti bangun list building, ya. Bagaimana caranya? Atau kalau sudah tahu ya nggak perlu, tapi dengan website itu sebenarnya bisa membangun list building. List building itu calon pelanggan, teman-teman. Selama ini, kenapa bisnis kita itu nggak jalan atau bisnis kita nggak ada pembeli? Karena kita calon pembeli aja nggak ada gitu. Saya evaluasi untuk kuadran bisnis pun juga begitu, ya. Saya evaluasi juga gitu, secara pribadi. Ini belum gencar ini promosinya, karena saya lagi rombak di dalam. Rombak di dalam dan beberapa link itu banyak yang error gitu. Jadi lagi memperbaiki itu. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih, kalau sudah selesai PR-PR saya, insya Allah nanti ke depan bisa lebih banyak. Sama tool WA saya itu terkadang kayaknya terkirim gitu ya, tapi tidak terkirim. Nah, kemudian yang berikutnya ini, ya ada marketing kit. Nanti cara mengaksesnya di sini kita sudah siapkan. Ya, kalau sudah biasanya muncul di sini ya. Klik akses, kemudian ada marketing kit. Begitu. Kemudian berikutnya tentang konten atau storytelling kita siapkan tulisan ya di sini ada banyak. Nah, ini ada sekitar 813 halaman. Nanti kawan-kawan boleh copy. Biasanya satu artikel itu satu halaman lebih sedikit gitu. Nanti boleh dibagi. Ini sudah kita screen. Kalau memang ada tulisan yang ada penulis saya yang menuliskan gitu ya, kita akan sertakan. Jadi kita membagikan bukan bukan sesuatu yang dicuri gitu enggak, tapi beliau memang membagikan itu dalam rangka untuk berbagi memang. Ada orang-orang yang modelnya begitu. Kita carikan artikel yang seperti itu. Dan itu berusuhan, teman-teman. Nah, kemudian untuk akses materi kurang lebih begini nanti ya, ini untuk tampilan kalau laptop seperti ini. Ini kalau tampilan pakai HP nanti akan seperti ini. Kalau halaman aksesnya ini program lunas utang, maka di sini tulisannya program lunas utang. Sampai ketemu yang kayak gini, ya. Saya tidak mau dikomplain lagi, tidak bisa mengakses produk gitu ya, tidak bisa mengakses materi. Padahal ini kita kayak ya kan kayak ruang ruang guru gitu. Teman-teman tinggal nonton, tinggal belajar gitu. Nanti ada praktek-praktek alat tulis siapin. Gitu. Nah, kemudian kita memilih produk yang namanya produk digital. Kenapa? Karena ada beberapa keuntungan di sini, teman-teman. Kita sudah tuliskan, ya, ada beberapa produk yang siap jual. Kalau memang teman-teman tidak pede untuk menjual, biar kami yang menjual. Tapi komisinya buat teman-teman. Jadi, jadi gitu. Keuntungannya besar, tidak perlu stok barang, ya, kawan-kawan cuma menyiapkan eh, linknya, ya. Kemudian komisinya gede sampai 75%. Tapi ini ada rinciannya lebih detail. Nanti akan kita bagikan kalau kawan-kawan sudah menjadi member. Gitu ya. Karena di sini ya bisa ngubah 100.000 jadi berapa kemarin? Saya ngitung itu. Ya, bisa miliaran ini nanti. Ya, tapi nanti akan kita buka ketika kawan-kawan sudah member premium. Ya, seperti itu. Jadi ya silakan klik aja kalau memang berminat gabung atau berminat belajar bareng. Nanti kita akan update ya. Dan kita perhatikan lagi akotnya, insya Allah akotnya syar'i. Mudah-mudahan begitu. Karena itu sifatnya fasilitas kawan-kawan. Ya, kawan-kawan boleh pakai, boleh tidak. Ah, saya nggak mau deh pakai affiliate-nya. Ya monggo, silakan. Gitu. Nah, terima kasih. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, boleh. Kalau nggak ada, ya kita cukupkan. Kalau misalnya pengen gabung di situ, ya kita bikin dua kelas ya, kawan-kawan. Dua kelas itu yang satu
bayarnya tahunan, yang satu bayarnya lifetime. Ya. Kenapa begitu? Untuk yang lifetime ini ya kita menghargai gitu. Kenapa kemudian ada tahunan? Kita juga menghargai gitu ya. Supaya teman-teman serius actionnya gitu, prakteknya. Jadi belajar sekaligus kemudian menghasilkan. Ya. 1 tahun aja, 2 tahun saja. Insya Allah kita bareng-bareng nih menghasilkan. Ya, seperti itu. Dan insya Allah kita akan lanjut di Sabtu malam dengan tema pembahasan kurang lebih studi kasus untuk mendapatkan 2 miliar. Kita cerita dari true story, kawan-kawan. Boleh ngundang, kita ada waktu bagi yang mau ngundang. Ya, ini ada hari Kamis ya besok. Berarti ada kesempatan Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 3 hari kalau mau ngundang. Bagi teman-teman yang punya grup, yuk bareng yuk belajar saya. Ini ada ebook gratis bagikan di situ. Ya, seperti itu. Nah, komisinya nanti kuat teman-teman. Ya, itu. Itu dulu ada yang mau didiskusikan, silahkan.